Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Terima kasih masih setia di channel kami. Pada kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan program Satu Keluarga Satu Sapi. Program Satu Keluarga Satu Sapi ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dan Rifai Tajudin, yang mana program Sakti merupakan salah satu janji kampanye atau program kampanye, satu dari 13 program kampanye Gusnan Rifai pada Pilkada 2020 yang lalu. Pemirsa, pada tahun 2024 nanti kita kembali akan menggelar Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, apakah janji di Pilkada 2020 lalu sudah terrealisasi, khususnya untuk program Satu Keluarga Satu Sapi? Silakan masyarakat dan netizen menilai sendiri. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, ternyata sejak program Satu Keluarga Satu Sapi ini diluncurkan hingga 2023 ini baru ada 15 ekor sapi. Sekali lagi saya ulangi, baru ada 15 ekor sapi yang dibantukan ke masyarakat yang bersumber dari anggarannya dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Artinya saya dengan bahasa saya menyebut bahwasanya program Sakti ini memang program yang sakti mandraguna. Kenapa? Karena selalu ada keajaiban-keajaiban yang bisa melindungi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga pemerintah daerah mendapatkan alasan atas keajaiban-keajaiban yang ada. Alasan apa? Alasan untuk menyebut bahwasanya program ini tidak bisa terlaksanakan karena berbagai alasan yang mendasar. Contoh ya, di tahun 2020 akhir 2021 untuk memasukkan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021, ternyata program Sakti ini mendapat pro dan kontra dari DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga belum di tahun 2021 belum mendapatkan kucuran dana yang begitu optimal. Jadi di sini pemerintah diuntungkan ya. Jadi pemerintah daerah bisa beralasan, bukan kami tidak mau loh menganggarkannya, cuma DPR yang tidak setuju. Ada lagi alasan-alasan dan keajaiban-keajaiban program Sakti yang saya nilai sakti mandraguna tadi. Beberapa DPRD setuju, beberapa DPRD juga tidak setuju. Hingga akhirnya di 2021 cuma dianggarkan 15 ekor sapi tadi. Nah, beberapa anggota DPRD beranggapan gini, program bantuan sapi ini sudah bergulir lama. Dari zaman dulu program bantuan sapi ini sudah ada. Cuman tunjukkan di mana program bantuan sapi ini yang berhasil, seperti itu alasan-alasannya. Di sisi lain, anggota DPRD yang setuju dengan program ini menyebut program ini sangat bagus, bisa membantu masyarakat, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya pendapat kedua-duanya setuju. Nah, kemudian di tahun 2022 ada lagi keajaiban-keajaiban dan kesaktian-kesaktian yang muncul, sehingga program Sakti ini tidak bisa terrealisasi. Karena apa? Karena di tahun 2022 ada pandemi, bukan pandemi COVID, tapi pandemi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, jadi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sapi di 2022 kembali dibatalkan karena ada wabah PMK. Nah, di tahun 2023 ini kembali tidak ada anggaran untuk program Satu Keluarga Satu Sapi ini. Tadinya pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan untuk program Satu Keluarga Satu Sapi. Alasannya apa? PMK belum berakhir. Karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Indonesia betul-betul sudah aman dari PMK. Juga belum ada regulasi yang membolehkan mobilisasi atau keluar masuknya hewan ternak antar daerah. Sementara untuk bibit-bibit sapi perlu dari luar daerah Bengkulu Selatan untuk mendatangkan program Sakti. Jadi ada lagi keajaiban-keajaiban kesaktian mandraguna, sehingga pemerintah daerah bisa berlindung di balik alasan-alasan tadi. Jadi kalau ditanya pemerintah daerah, kenapa program Sakti gagal? Itu tadi,
Yang pertama, pernah DPRD tidak setuju. Yang kedua, PMK. Hingga akhirnya, hingga saat ini baru ada 15 ekor sapi dari program Sakti. Nah, jadi kalau menurut saya sih memang alasan-alasan tersebut logis. Dan itulah keajaiban-keajaiban, kesaktian-kesaktian mandraguna dari program Sakti tersebut. Supaya tidak sakti gimana? Supaya tidak sakti dan terukur. Nah, seharusnya kemarin ya, tapi namanya bahasa-bahasa komunikasi politik ya, bahasa komunikasi politik untuk menarik pemilih pada tahun 2020 lalu, pada pilkada lalu, digunakanlah diksi-diksi redaksi redaksional satu keluarga satu sapi. Kenapa di zaman itu tidak ditulis misalnya 1000 ekor sapi per tahun atau 100 ekor sapi per tahun? Itu akan lebih mudah kita mengukur keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan program ini. Tapi kalau judulnya satu keluarga satu sapi, yang nantinya bantuan sapi seekor, 2 ekor, 100 ekor dibantukan ke masyarakat, terus nanti beranak pinak lagi, hingga sekian tahun yang akan datang kita sudah satu keluarga satu sapi. Ini agak susah kita mengukurnya. Jadi terkait dengan pembahasan kita awal bahwasanya baru ada 15 ekor sapi dari program Sakti, berikut sama-sama kita dengar pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bungkulu Selatan, Bapak Edi Siswanto. Semoga kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Bungkulu Selatan diberikan kekuatan, diberikan ide-ide yang cemerlang, sehingga program dan janji kampanye, program kampanye satu keluarga satu sapi bisa terwujud. Apalagi sebentar lagi ini udah mau pilkada di 2024. Kelak tanpa memperpanjang lagi, kita dengar sama-sama pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bungkulu Selatan terkait dengan program satu keluarga satu sapi. Ini dia. Kalau untuk program Sakti ini satu kakak satu sapi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungkulu Selatan di tahun 2 tahun kemarin sudah kita melakukan kegiatan pengadaan sapi untuk Sakti. Namun untuk tahun kemarin, di tahun 2022 kemarin itu kita sudah merencanakan pemerintah daerah ini pembelian atau pengadaan sapi sebanyak 397 ekor kemarin. Namun dalam proses perjalanan kita secara nasional juga mendapat musibah, itu masuknya merebaknya virus PMK, sehingga proses pengadaan belum bisa kita laksanakan sehingga terhenti. Artinya pengadaan untuk sapi Sakti ini batal. Untuk di tahun ini karena dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan instruksi apakah kita sudah boleh untuk mengadakan masuk keluar sapi sehubungan dengan PMK ini, belum ada kepastian yang bisa kita ambil benang merahnya, sehingga di tahun ini kita belum berani untuk melakukan pengadaan ternak hewan sapi sehubungan dengan kegiatan atau program Sakti tersebut. Namun kalau memang sudah dinyatakan kita wilayah kita ini steril dengan virus PMK, tentunya Sakti akan berjalan kembali, akan diprogramkan kembali oleh pemerintah daerah. Sampai sini kami di Dinas Pertanian terkhusus bidang peternakan hingga saat ini masih berjibaku untuk mengatasi PMK dengan melakukan pemaksinan. Sampai sekarang masih tetap rekan-rekan melakukan vaksinasi PMK. Artinya terhitung hanya tahun 2021 kemarin ada pengadaan sapi Sakti itu, Pak? 2021. Yang 15 ekor misalnya. Setelah 2021, 2022, 2023 ini belum ada lagi. Ini diakibatkan oleh virus PMK.